Assalamualaikum, selamat pagi sahabat Aviantur semuanya yang ada di mana saja. Pagi ini saya berada di atas Metro Trans ya. Metro Trans itu adalah sistem transportasi bus rapid transit atau BRT yang menggunakan jalur biasa, bukan jalur khusus busway. Nah, di Trans ini Metro Trans ini ya, Metro Trans ini merupakan anak usahanya dari Transjakarta. Dimana kalau Transjakarta menggunakan bis busway, kalau Metro Trans tidak. Metro Trans ini juga baru berkembangnya beberapa tahun lalu ya, sebelum sesudah Transjakarta berkembang, baru mengembangkan Metro Trans. Di sini ciri-ciri Metro Trans ya itu bis utamanya itu low entry, jadi kalau pintu masuknya itu rendah gitu, yang memudahkan akses penumpang, terutama bagi disabilitas dan lansia. Memang dari sisi penumpang dia itu banyak masuknya, jadi dia menggerus penumpang-penumpang untuk transportasi lain ya, seperti taksi, bajaj, kemudian angkot ya. Dengan adanya Metro Trans ini sangat murah, kemudian nyaman, ber-AC, luas gitu, sehingga banyak penumpang beralih menggunakan Metro Trans. Sementara taksi kan mahal, kemudian bajaj juga cukup lumayan lah ya, bajaj lumayan lah, dan tidak ber-AC, artinya kena debu, kena apa ya kalau bajaj ya, tapi ya tidak bisa apple to apple. Cuma sekarang kalau pagi-pagi di Jakarta itu Metro Trans itu penuh, banyak sekali yang peminatnya. Jadi tadi selain ciri-ciri low entry itu pintu masuknya rendah karena kan tidak menggunakan sarana untuk seperti busway gitu ya, nggak ada halte busway-nya, jadi haltenya di jalan, pinggir-pinggir jalan aja. Nah, kemudian desainnya itu fleksibel, berbeda dengan angkutan lain seperti bajaj. Kalau bajaj itu ya suaranya bising, kemudian dia itu polusi juga, tidak ber-AC. Cuma bajaj itu kelebihannya dua malah kelebihannya ya. Dia punya privacy, ongkosnya nggak terlalu mahal. Kemudian juga dari sisi kecepatan, dia bisa nyalip sehingga bisa lebih cepat kalau naik bajaj. Kalau Metro Trans kalau lagi kena macet ya sudah, karena bis besar ya, sehingga tidak bisa salip-salipan. Kalau bajaj itu lincah banget di jalannya. Nah, bajaj itu di Jakarta itu perkembangannya itu mulai tahun 70-an. Bajaj diperkenalkan di Jakarta sebagai pengganti becak dulunya, untuk mengatasi masalah kebersihan dan lalu lintas. Karena kalau bajaj itu dulu itu warnanya oranye, warna Persija, tapi sekarang warnanya jadi warna biru. Pemerintah DKI Jakarta mulai melakukan program peremajaan bajaj itu sekitar tahun 2000-an. Nah, pada tahun 2007 sampai 2008 itu dikeluarkan peraturan gubernur yang tentang penggunaan bahan bakar gas di bajaj dengan BBG. Itu tahun 2007-an 2008. Maka muncullah bajaj warnanya warna biru, lebih ramah lingkungan dengan emisi yang lebih rendah dan suara yang lebih halus. Nah, tahun 2015 ada rencana untuk mengganti 18.000 unit bajaj BBM dan BBG dengan bajaj listrik, tapi kayaknya tidak sukses. Jadi sampai saat ini kendaraan bajaj itu semakin tersisih karena kalah bersaing dengan transportasi online lainnya, dan peremajaan bajaj listrik pun juga tidak sukses ya. Sekarang bajajnya bajaj gas kebanyakan. Tapi di tengah-tengah transportasi macet seperti Jakarta ini, jalan-jalan macet, bajaj ini sangat banyak berguna juga bagi para penumpangnya, para peminat bajaj ya. Kalau ingin cepat ya pakai bajaj. Kadang-kadang mereka melawan arah juga. Ya itulah dari kulikunya mencari nafkah di Jakarta.
Kalau berbeda dengan metro, sangat berbeda. Kalau metro itu ya memang murah, tapi kalau macet, dijebak macet dia waktunya menjadi lambat di perjalanan. Kalau busway dia punya jalur sendiri, jadi terjebak macetnya itu kadang-kadang saja seperti di Bundaran HI gitu. Kalau di jalur-jalur busway-nya dia ya lancar perjalanannya, tidak ada hambatan. Ini perjalanan Bajaj dari jalan Kebun Sirih ini kebetulan lagi tidak macet, sehingga jalannya lancar. Di tahun 70-an atau 70-an itu Bajaj ini dulu impor dari India, tidak salah, impor dari India. Nah, awal mulanya Bajaj sepertinya adanya di India, Bajaj Jakarta, penyesuaian dengan abang-abang Jakarta. Ya, itu dengan Bajaj. Nah, ini kalau lagi macet nih, metro nih, seperti ini nih ya. Kalau ikut metro macet, ya begini harus nunggu dulu. Tapi kalau Bajaj kan bisa salip-salipan. Tapi bagaimanapun juga transportasi di Jakarta ya, transportasinya udah semakin baik. Kemudian juga nyaman gitu. Hanya saja terkait dengan infrastrukturnya, terutama jalan ya, itu yang memang belum memadai. Kemungkinan pindah ibu kota itu adalah salah satu solusi, sehingga Jakarta akan lebih bersih, Jakarta akan berkurang polusinya. Ya nanti kalau IKN jadi dan dengan menggunakan mobil listrik sana, insya Allah lebih baik lagi. Ya demikian sahabat-sahabat Aviantur, semoga berguna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.